ketika engkau buka hati, ketika engkau berserah penuh, hari ini sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Allah ada di sini. Tempat ini akan menjadi tempat yang dahsyat. Yesus ada di sini. Ketika engkau membuka hatimu, engkau dapat mencium keharuman hadiratnya. Oh yes, this is the house of God, the dwelling place of the Holy Spirit. Hari ini aku berdoa, pintu surga terbuka atas tempat ini. Sesungguhnya Allah di sini, dahsyatnya tempat ini. Sesungguhnya Yesus di sini, harumnya hadiratnya. Ini tak lain tempat kudus Tuhan. 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 Pintu gerbang surga. Aku berdoa Tuhan, biar ketika umat-Mu memejamkan mata jasmani terpejam, tapi biarlah mata rohani mereka bisa melihat pintu surga itu sedang terbuka di tempat ini. Ada malaikat yang naik turun di tempat ini, melawat setiap kita. Ada Tuhan Yesus di sini, sedang memandang engkau apa adanya. Surely the Lord is in this place. How awesome is this place. Surely Jesus is in this place. His fragrance fill the atmosphere. There is none other than the house of God. There is none other than the house of God. There is none other than His dwelling place. There is none other than His dwelling place. Oh yes. The gate of heaven is open in this place. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada di hari-hari penantian Roh Kudus dicurahkan.
Tahirkan hati kami Tuhan. Tahirkan bibir mulut kami. Supaya penantian kami tidak sia-sia. Pada waktu hari pencurahan Roh Kudus, tidak ada di antara kami yang tidak akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sebab itu ajar kami pagi hari ini Tuhan. What to do? Apa yang harus kami lakukan di dalam hari-hari penantian ini. Suci kuduskan bibir mulut hamba-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan dengan hati yang terbuka umat-Mu akan duduk diam, siap untuk diajar oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa hari ini apa yang akan saya sampaikan kepada saudara akan membawa kesembuhan bagi tubuhmu, keselamatan bagi kehidupanmu, memulihkan pikiranmu, dan membuat Anda lebih daripada pemenang. Firman Tuhan ini akan mempersiapkan kita untuk menyongsong hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, hari-hari ini kita memang sedang berada di antara kenaikan dan pencurahan Roh Kudus. Nah, Alkitab berkata apa yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu hari penantian itu. Ternyata Alkitab tidak bilang bahwa mereka berdoa puasa. Tidak. Doa puasa bukan salah, tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh murid-murid itu. Kalau Anda sambil menanti berdoa puasa juga jauh lebih baik. Tapi yang penting di sini adalah apa yang mereka lakukan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lukas 24 ayat 53 berkata demikian. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sepanjang hari mereka gunakan mulut mereka untuk memberkati Tuhan hanya dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Katakan puji-pujian dan ucapan syukur. Dan pada waktu hari pencurahan Roh Kudus, tiba-tiba hidup mereka semuanya berubah. Hidup yang penuh dengan ketakutan, hidup yang tidak ada kuasa dan lain sebagainya. Mereka menjadi bernyala-nyala. Itu sebabnya hari ini topik yang akan saya bicarakan adalah ubah perkataanmu dan hidupmu akan berubah. Katakan sama-sama, ubah perkataan, hidup berubah. Tidak berubah perkataan, hidupmu juga tidak akan berubah. Oke, mari. Saya ingin ajak Anda membaca Yesaya pasal 57 ayat 18 sampai 20. Yesaya 57 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian. Kata menciptakan puji-pujian ini dalam terjemahan King James dikatakan, I will create the fruit of your lips. Aku akan menciptakan apa yang menjadi buah bibirmu yang sering kamu ucapkan. Itulah yang Tuhan akan ciptakan. Ayat 20. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Nah saudara, kata aku menciptakan, I will create the fruit of your lips. Itu berarti membentuk, membangun sesuatu dari apa yang kamu katakan, apa yang kamu ucapkan. Nah Tuhan cuma mau bilang begini dari ayat-ayat ini, bahwa sesungguhnya aku telah mengkaitkan
mujizat yang kreatif dalam hidupmu tidak terpisahkan dengan kata-kata yang kamu ucapkan. Itu sudah embedded. Kalau istilah IT-nya, itu sudah embedded, itu sudah melekat. Perkataan dan mujizat. Kalau Anda mengharapkan mujizat, itu bergantung pada perkataanmu. Kalau Anda inginkan Tuhan tolong saudara mengatasi masalah keuangan saudara, sementara sekarang saudara lagi terpuruk secara keuangan. Saudara, apa yang kau ucapkan? Kalau yang kau ucapkan keluhan, engkau tidak akan, yang akan terjadi adalah sesuai dengan apa yang kau keluhkan. Tapi kalau engkau ucapkan syukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini aku berkekurangan, tapi aku percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kasih kemuliaannya. Itu engkau ucapkan terus, maka Tuhan akan membentuk apa yang kau ucapkan. Apa yang sering kamu ucapkan, itulah yang akan Tuhan ciptakan bagi hidup saudara. Apa yang terus-menerus kamu doakan, kamu deklarasikan, kamu gaungkan, itulah yang Tuhan akan ciptakan buat kita. Mazmur 8 ayat 3 berkata, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Anda bayangkan itu, dikatakan bahwa mulut bayi-bayi, dari bayi waktu dia sudah tahu ada kekuatan di oeknya bayi. Waktu bayi keluar, saudara, pertama dokter akan tepuk pantatnya. Mau tahu dia bersuara enggak? Begitu dia bilang, dokter tahu ada kehidupan. Ada kuasa. Waktu dia mulai bertumbuh jadi besar. Waktu dia mulai, mamanya tahu. Oh pipis. Langsung mamanya datang. Oh dia haus. Langsung dikasih minum. Saudara, ada kuasa. Ada kuasa. Dari bayi-bayi sampai usia tua kita, Tuhan memperhitungkan apa yang kita katakan. Saudara, apa yang sering kali kamu ucapkan, itu lama-kelamaan akan menjadi seperti sebuah pengakuan iman saudara. Kalau apa-apa engkau bilang, susah. Aduh susah. Susah. Lama-lama engkau yakin bahwa engkau memang susah, sampai mati susah. Dan itu yang akan terjadi. Suamiku brengsek. Brengsek suamiku. Besok lagi, brengsek lu. Saudara, Anda akan melihat suamimu makin brengsek. Suami, istriku cerewet, kamu kok cerewet melulu sih? Bersyukur dia cerewet. Kalau dia tidak cerewet, kamu akan bingung, kok tidak cerewet ya? Saudara, itu. Apa yang kau ucapkan terhadap anak-anakmu yang nakal, bodoh dan lain-lain? Saudara, kenyataan memang kau hadapi seperti itu, tapi jangan engkau ucapkan itu. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan, karena Tuhan menciptakan dia sempurna. Kalau hari itu dia belum sempurna, engkau ucapkan, anakku, Tuhan menciptakan engkau tidak nakal. Tuhan menciptakan engkau pandai. Tapi raportnya merah terus, ya ucapkan terus. Gitu ya. Nah, saudara, manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan dan diberi kemampuan untuk bicara. Makhluk yang lain tidak ada. Kenapa? Supaya manusia mempunyai kemampuan menciptakan seperti Tuhan menciptakan. Allah menciptakan alam semesta. Pakai apa? Pakai suara. Jadilah terang. Terang itu jadi. Bicara Allah, perkataan Allah. Nah, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dia kasih juga rupa dia dalam bentuk berkata-kata. Saudara, tidak ada makhluk lain yang bisa bicara seperti manusia. Kita bilang buktinya ada Pak, burung beo. Saudara, burung beo itu bukan bicara, dia cuma meniru. Kalau bicara itu artinya engkau mengerti apa yang kau ucapkan. Burung beo coba, kamu tanya, kalau dia tiba-tiba, selamat pagi.
Selamat pagi. Coba kamu tanya, ngerti nggak selamat pagi itu? Nggak ngerti dia. Tapi kalau engkau katakan selamat pagi, engkau tahu kan selamat pagi artinya apa? Jadi burung beo itu cuman meniru, dia nggak bisa bicara. Nah, ada orang bilang begini lagi. Tapi ternyata ada makhluk lain yang bisa bicara. Apa itu? Ular. Waktu di Taman Eden. Nah, saudara. Banyak teolog percaya bahwa pada zaman penciptaan itu, sesuai dengan konfirmasi referensi dari firman Tuhan. Itu yang pertama, yang jelas ada referensinya adalah ular itu berjalan pakai kaki, bukan merayap. Dia ada kaki. Gitu. Tapi dia tidak bisa bicara. Sampai pada satu saat, iblis datang dan meminjam tubuhnya. Lalu iblis bicara lewat mulutnya ular. Bukan ular yang bicara, iblis bicara pakai mulutnya ular. Buktinya apa? Waktu iblis meninggalkan dia, ular tidak bisa bicara lagi. Memang Tuhan tidak ciptakan makhluk lain yang bisa bicara. Nah, saudara, tetapi ada konsekuensi. Pada waktu Tuhan datang, dan Tuhan bilang apa sama ular? Tuhan bilang begini, dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Artinya ini satu referensi bahwa pada waktu itu dia tidak menjalar dengan perut, dia berjalan dengan kaki. Kakinya dicopot. Kenapa? Karena dia memberikan dirinya, mengizinkan dirinya dipakai oleh si iblis. Dia membiarkan mulutnya dipakai oleh iblis untuk berbicara kepada Hawa. Makanya saudara, hari-hari ini iblis itu kalau mau bicara kepada kita, dia tidak bisa bicara kepada kita kecuali dia pinjam tubuh manusia. Selalu dia pakai manusia, dia memakai seseorang. Dan saudara, dia taruhkan perkataan-perkataannya dalam hati pikiran kita. Dia pinjam mulut kita. Dan saya mau beritahu saudara, semua perkataan negatif itu bukan perkataan dari surga. Semua perkataan-perkataan negatif itu adalah berasal dari neraka. Itu sebabnya hati-hati dengan perkataan. Apakah engkau mau ciptakan mau masa depanmu seperti yang neraka rancangkan buatmu atau seperti yang Tuhan rancangkan? Kalau neraka selalu bilang udah percuma lah, lu susah, nah lu tidak akan berhasil. Dan Anda percaya bisikan itu. Lalu Anda ucapkan, Anda sedang sepakat dan Anda akan menerima konsekuensinya. Saudara, pelajaran ini penting. Kenapa? Karena keadaan kita hari ini adalah sebuah akumulasi dari semua yang telah kita ucapkan di masa lalu. Anda ucapkan dari masa lalu. Dan itu akhirnya yang kamu alami. Saudara, sebab itu, ubah perkataanmu, maka hidupmu akan mulai berubah. Amin. Kalau kamu ingin menjadi seorang yang berbeda, ubahlah perkataanmu mulai saat ini. Ubah perkataanmu dengan perkataan-perkataan dari Roh Kudus yang taruh dalam hati saudara. Tidak ada perkataan negatif, tapi perkataan-perkataan pengharapan. Katakan amin. Nah saudara, kenapa Tuhan itu kasih kita 2 telinga, 2 mata, 2 lubang hidung, mulut cuma 1? Saudara, Anda bisa bayangkan. Mulut yang cuma 1 aja susah dikendalikan. Repot ngurusnya mulut ini. Kalau udah kebuka nggak ketahan apa yang mau keluar. Puji Tuhan, kita cuma punya mulut 1. Jadi kita masih bisa ada peluang untuk yuk mulai hari ini. Jangan pinjamkan mulutmu dipakai oleh iblis untuk membentuk masa depanmu. Yang mengerti katakan amin. Perkataan-perkataanmu akan mengubah atmosfer hidupmu, situasi dalam hidupmu. Mari lihat, kalau Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Yesaya 57 ayat 19 berkata, I create the fruit of your lips. Maka Ibrani 13 memberikan kita petunjuk. Petunjuk bagaimana kita itu menggunakan bibir mulut kita. Dikatakan begini, kalau saya baca dari terjemahan Amplified Bible, itu terjemahan bebasnya kira-kira begini. Karena itu, marilah kita oleh Dia senantiasa dan setiap waktu mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuji, mengakui, dan memuliakan namanya. Setiap waktu, senantiasa. Yang kamu ucapkan itu, biarlah yang keluar adalah pujian, penyembahan kepada Tuhan. Yang keluar adalah kata-kata firman Tuhan, bukan kata-kata iblis. Saudara, dengan kata lain, mulut itu Tuhan berikan bagi kita untuk menciptakan masa depan kita sendiri. Saudara, 1 Tesalonika ayat 5 ayat 18 berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita terus menerus berdoa, memuji atas apa yang Ia lakukan dan apa yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, walaupun itu tidak mengenakan, maka ucapan itulah yang akan Ia ciptakan, yang akan Dia bentuk. Apa yang kita ucapkan. Saya kasih beberapa contoh. Kadang-kadang kita memang salah melangkah dan mengalami jalan buntu. Saudara, jangan sampai ngomong sialan. Sial bener loh. Tapi pujilah Tuhan. Karena Dia berjanji Dia akan menetapkan langkah-langkahmu selanjutnya. Mazmur 37 ayat 23. Dia akan menuntun dan akan membimbingmu. Anda bisa salah langkah di masa lalu. Tapi ketika engkau mengucap syukur, bukan berkata sialan. Tapi engkau mengucap syukur, Tuhan, aku memang kemarin itu salah. Minta ampun Tuhan. Tapi aku percaya, firman-Mu berkata, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahku selanjutnya. Dia akan menuntun aku. Dia akan membimbingku. Anda lihat itu, kedengarannya simpel. Tapi karena mulut ini sudah terbiasa. Ada apa-apa, kata-kata kutuk yang keluar. Hari ini, mari kita mulai rubah. Ubah perkataanmu, maka engkau akan mengubah hari esokmu. Kalau kita lagi kekurangan atau mengalami kesulitan keuangan, jangan mengeluh apalagi di medsos. Jangan menggerutu. Kok aku tidak diberkati Tuhan? Mengucap syukur. Katakanlah Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut Tuhan. Nah saudara, itu bukan sekedar lagu. Itu Filipi 4 ayat 19. Itu yang kita ucapkan. Ketika keadaanmu tidak sedang baik-baik saja, tidak usah mengeluh. Pujilah Tuhan dan katakan, karena aku yakin sepenuhnya Engkau yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidupku akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Dalam perjalanan kehidupan kita, kadang-kadang keadaan tidak baik-baik saja. Kadang-kadang baik-baik saja dan sebagainya. Tapi Dia sudah bilang, Dia sudah memulai pekerjaan yang baik. Itu hanya variasi saja. Tetapi yang jelas Dia akan melanjutkan, Dia akan meneruskan pekerjaan yang baik dan yang sudah dikerjakan buat saudara sampai pada akhirnya. Amin. Jadi belajarlah untuk kita tidak hanya sekedar duduk diam dan membiarkan setiap hari iblis gebuk kita dengan masalah. Gebuk kita dengan masalah. Lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Pakai apa kita lawan? Pakai firman Tuhan. Pakai firman Tuhan. Nah saudara, Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah,
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi jangan berpikir bahwa berbicara itu hanya sekedar perkataan. Ucapan bibirmu berhubungan dengan soal hidup atau mati. Amsal 18:21 tadi berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Sampai sini bisa nangkap? Jaga perkataan. Ada kuasa dalam perkataanmu. Nah, mari saya kasih satu contoh yang lain. Markus 11 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sekalipun kamu belum menerimanya, begitu kamu minta dan doakan, Tuhan bilang percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Tapi saya belum terima. Percaya bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah saudara, mari perhatikan ayat-ayat ini. Yesus bilang, bicara kepada gunung. Bicara kepada gunung. Katakan kepada gunung itu. Artinya apa? Gunung-gunung di depanmu itu mengenal suaramu. Tentu saja ini bukan berbicara tentang gunung Semeru, bukan. Tapi ini bicara tentang gunung-gunung persoalan yang dilemparkan oleh neraka dalam hidupmu. Tekanan dan sebagainya. Itu gunung yang membuat engkau sulit untuk mendaki. Itu gunung yang membuat engkau sulit untuk berjalan maju. Itu gunung. Nah Tuhan bilang kalau kamu ketemukan gunung-gunung seperti ini, kamu harus dengan berani katakan kepada gunung persoalanmu itu, beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Beranjaklah, tercampaklah ke jembatan Barelang. Asal engkau tidak bimbang. Tuhan bilang, tapi engkau percaya, maka itu akan terjadi bagimu. Maka saat engkau katakan, nah ini yang ayat 24. Dikatakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saudara, itu sebabnya saat engkau mengatakan sesuatu, ketika engkau berdoa, itu Tuhan tuh sudah langsung dengar dan jawab doamu. Tapi buktinya saya udah tunggu bertahun-tahun gak datang. Tenang bro, lagi fabrikasi. Waktu engkau minta, kau terus ucapan syukur. Makin sering kau mengucapkan, Tuhan terima kasih, aku minta tapi engkau belum berikan. Tapi aku bersyukur Tuhan, aku tahu engkau sedang buat yang terbaik buat aku. Waktu engkau terus ucapkan syukur. Engkau bilang, Tuhan, aku tahu aku belum terima hari ini. Tapi aku percaya yang aku minta sedang OTW. Maka hanya masalah waktu engkau pasti akan menerima. Kenapa? Karena Tuhan yang menjanjikannya. Jadi apa yang harus engkau lakukan? Puji Dia senantiasa. Katakan kepada Tuhan, ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalam yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Ini yang yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku.
datang lagi, nyanyi lagi. Jangan biarkan iblis mulai masuk. Mana percuma, lu doa terus minta. Nggak bakal dapat tuh, nggak bakal dikasih. Itu kata neraka, tapi kata surga enggak. Pada waktu engkau meminta, percayalah engkau telah, maka itu akan diberikan kepadamu. Saudara, itu sebabnya hidup ini memang banyak hal yang terjadi yang seringkali kita lepas kontrol perkataan kita. Apa yang sering kamu katakan tentang anakmu yang bandel, suamimu yang nakal, rubah, ganti itu dengan ucapan syukur. Tuhan memberikan aku suami, istri, anak-anak yang terbaik. Iblis bilang begini, mana baiknya, dia suka tampar lu. Anda bilang, dia Tuhan berikan yang terbaik. Jadi saudara, apa yang kau sering katakan tentang pernikahanmu, tentang bisnismu, tentang ekonomimu. Apakah yang kau katakan itu kata-kata yang mengandung kekhawatiran, atau ketakutan, atau kecemasan? Saudara, jangan sampai ketika ada sesuatu, engkau khawatir, engkau takut, engkau cemas, lalu perkataan-perkataan ketakutan dan kecemasan itu yang Anda katakan. Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk percaya. Saudara, Ayub bersaksi, dia bilang begini, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Ayub 3 ayat 5 berkata demikian. Sebab itu, sekalipun engkau takut, jangan ucapkan kata-kata ketakutan, kecemasan. Ucapkan syukur. Memang engkau sedang menghadapi itu, tetapi yang menyertai engkau jauh lebih besar daripada yang menyertai persoalan itu. Amin. Bicaralah kepada gunung. Ucapkan firman Tuhan kepada gunung itu dan percayalah dalam hatimu. Kenapa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Jalan buntu, ingat, He is the way maker. Amin. Engkau butuh mujizat, He is the miracle maker. Amin. Dan percayalah, He is the promise keeper. Dia selalu pegang janjinya. Jadi saudara, tidak ada, jangan kita pinjamkan mulut kita ini untuk perkataan-perkataan yang bukan daripada Tuhan. Karena kita adalah penyembah-penyembah dari Allah yang mampu memindahkan gunung-gunung di depan kita. Amin. Dia bisa pindahkan gunung kanker. Dia bisa pindahkan gunung kehancuran finansial. Dia bisa pindahkan gunung-gunung kecanduan. Atau gunung-gunung apa saja. Dia bisa. Katakan amin. Tapi kamu harus buka mulutmu dan mulai mendeklarasikan firman Tuhan. Karena Tuhan itu selalu bekerja melalui firman-Nya. Jadi waktu engkau ucapkan firman Tuhan itu akan mulai bekerja terjadi dalam hidup kita. Amin. Yoel bilang begini, let the weak say I am strong. Biarlah yang lemah berkata aku kuat. Kenyataannya engkau sedang lemah, tapi yang kau katakan aku kuat. Katakan aku kuat. Katakan aku kuat. Lagi dengan sungguh-sungguh, aku kuat. Tahu enggak? Engkau baru saja menabur sebuah benih. Waktu engkau bilang, aku kuat. Aku kuat. Saya tidak tahu apakah ada di sini semuanya kuat atau ada yang sedang lemah imannya atau apalah. Tapi waktu engkau katakan aku kuat. Saudara, engkau sedang tabur satu benih yang menyatakan bahwa meskipun aku sedang melewati badai, aku kuat. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan jatuh tergeletak. Aku tidak akan gagal. Aku tidak akan kembali ke kehidupan yang lama. Aku tidak akan mundur. Benih itu engkau sedang tabur ketika engkau berkata, aku kuat. Dan saat kamu mulai mengatakannya,
Tuhan mulai membentuk satu pribadi yang baru dalam hidup saudara. Pribadi yang kuat. Ya, dia sedang membentuk pernikahanmu yang kuat, anak-anakmu yang kuat, imanmu yang kuat, rumah tanggamu yang kuat. Berhenti untuk fokus kepada apa yang kau rasakan. Atau apa yang kau pikirkan. Atau seperti apa jeritan emosimu. Itu akan memancing engkau untuk fokus ke sana. Dan engkau kehilangan fokus kepada Tuhan. Percayalah dan fokuslah kepada firman Tuhan. Dan teruslah perkatakan. Aku lagi khotbah untuk diriku sendiri ini juga nih. Ya. Dan waktu saya katakan aku kuat. Aku itu merasa kayaknya urapannya sedang turun saat ini. Katakan sama-sama. Aku kuat. Aku kuat. Kita harusnya punya prinsip begini. Aku capek deh. Hanya terus-menerus menerima apapun yang neraka kirimkan ke dalam hidupku. Persoalan, kegagalan, semua itu dari neraka. Dia kirim tiap hari kepada kita. Kalau engkau tidak merasa bosan dengan itu, engkau akan terus demikian. Tapi ketika engkau sudah mulai merasa bosan, saya mau ajar saudara, yuk kiriman itu kita retur kepada pengirimnya. Caranya gimana retur? Balik perkataan. Dia kirim hal negatif, engkau ucapkan sebaliknya. Maka apa yang dikirim dalam hidupmu akan kembali kepadanya. Katakan amin. Yuk kita jadi orang-orang yang jadilah capek hanya untuk menerima kiriman-kiriman dari neraka. Ini saatnya kita belajar perkataan kita, ucapan syukur kepada Tuhan. Puji-pujian kepadanya. Waktu kita lakukan itu, kita retur kepadanya. Dan itu tidak akan berdampak dalam hidup saudara. Amin. Jadi, saat kamu mengerti tentang kuasa perkataan dan berhenti mengucapkan kata-kata negatif, saya percaya hidupmu akan berubah. Katakan amin. Berikut ada beberapa contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang menerima mujizat hanya karena apa yang mereka katakan. Saudara, pertama ada satu kisah dalam Matius pasal 19 tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dia sudah menghabiskan banyak uangnya berobat ke dokter tapi sia-sia, tidak sembuh. Kemudian Alkitab bilang dia berkata dalam hatinya, aku harus mengucapkan sesuatu. Aku sudah dengar ada Yesus yang bisa menyembuhkan. Dokter di atas segala dokter. Aku akan cari dia. Sebab aku percaya jika aku dapat menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Dia berkata kepada dirinya sendiri, jika aku dapat menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Dan saudara, sejak dia ucapkan itu, mujizatnya mulai terjadi. Ada banyak hambatan, orang menghalangi dia. Tapi Tuhan tetap buka jalan. Akhirnya dia bisa menjamah jubah Yesus. Dimulai dari perkataan. Amin. Nah saudara, Daud dan Goliat, kita tahu ceritanya. Alkitab bilang 40 hari 40 malam setiap pagi Goliat tampil di bukit sebelah. Lalu kemudian mengolok-olok dan menghina Israel dan Allah Israel dengan kata-kata negatif, kata-kata teror, kata-kata intimidasi, saudara. Dan seluruh pasukan Israel, pasukannya Saul pada waktu itu, Alkitab bilang mereka ketakutan, mundur malu, maju takut. Tiba-tiba datang seorang anak muda, dia seorang pemuji penyembah. Tahu siapa? Daud. Daud muncul.
waktu Daud dengar perkataan negatif daripada Goliat. Pertama kali keluar dari mulutnya, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu? Kenapa dia pakai kata bersunat? Dia mau ingatkan kepada seluruh bangsa Israel itu. Sunat adalah tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Bahwa Allahnya akan menyertai, akan melindungi, segala macam itu ditandai dengan sunat. Nah saudara, jadi waktu dia katakan, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu? Dia mulai mengucapkan sesuatu. Nah kemudian saudara, dia lanjutkan, dia katakan begini. Tuhan yang telah menyelamatkan aku dari singa dan beruang akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Sebelum dia melangkah mendekati Goliat, dia ucapkan sesuatu dulu. Dan itu terjadi. Kepala raksasa itu dipenggal sama Daud anak kecil. Bukan karena Daud lebih kuat, tapi karena perkataan dia yang Tuhan jadikan. Katakan amin. Di Markus 7 dikatakan ada seorang perempuan Siro-Venesia. Dia bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Ibrani, bukan orang Israel. Tapi dia datang kepada Yesus dan berkata begini, Tuhan, tolong anakku kerasukan roh jahat. Dia mengucapkan itu. Yesus jawab, tidak patut roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Dianjing-anjingin. Tapi perempuan itu menjawab, dia berkata lagi, bahkan anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perhatikan respon Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, karena apa? Karena kata-kata. Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Karena kata-kata. Saudara, itu sebabnya perhatikan kata-katamu. Ubah kata-katamu, maka engkau akan mengubah hari depanmu. Saudara, tidak akan ada perubahan dalam hidupmu kalau engkau hanya duduk diam. Tidak ada. Berhentilah untuk berkata, kenapa Tuhan sudah berkati temanku, kenapa aku belum? Saudara, perhatikan apa yang kau keluarkan dari mulutmu. Kenapa aku belum? Akan belum terus. Tapi kalau engkau bilang, giliranku pasti tiba. Giliranmu pasti akan tiba. Katakan amin. Di Maliaki 2 ayat 17, ada satu ungkapan di situ, kalimat pertama Tuhan bilang begini. Kamu menyusahi aku dengan perkataanmu. Kadang-kadang kita tidak sadar, perkataan kita bikin Tuhan susah. Perkataan yang mana? Kalau ngomel melulu, mengeluh melulu, protes melulu, salahin orang lain melulu. Lama-lama engkau juga salahin Tuhan. Itu perkataan-perkataan yang Tuhan bilang, kamu bikin aku susah dengan perkataanmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang begini, aku jemu dengan perkataanmu. Saudara, kalau bicara tentang perkataan, ada 3 suara yang seringkali berbicara kepada kita. Kita mesti hati-hati. Yang pertama suara dari neraka, yang semua negatif. Penyakitmu gak bisa sembuh. Kamu akan mati. Kamu pasti gagal. Udah menyerah aja lah. Percuma. Saudara. Suara itu suara dari neraka. Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya negatif, itu suara dari neraka. Lalu ada suara dari Tuhan. Suara dari Tuhan. Apa itu? Firman Tuhan. Makanya jangan sampai Anda tidak tahu firman Tuhan, karena Anda tidak pernah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu berbicara tentang kesembuhan. Bicara tentang pemulihan. Dia bicara tentang damai sejahtera, bicara tentang sukacita, bicara tentang pengampunan, bicara tentang pengharapan. Bicara tentang dia menerima kita apa adanya. Itu suara Tuhan. Lalu ada suara yang ketiga. Biasanya suara yang ketiga ini mirip-mirip dengan yang pertama.
Suara yang ketiga adalah suaramu sendiri. Suara yang banyak dipengaruhi dengan kenyataan yang kau lihat. Tapi biarlah mulai hari ini, suaramu hanya akan engkau dasarkan bukan dari dasar apa yang engkau alami. Tapi dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 26, itu diceritakan ada seorang perempuan janda. Anaknya meninggal. Lalu dia mengatakan dalam hatinya, aku akan pergi menemui Nabi Elisa. Dan aku akan minta dia untuk berdoa bagi anaknya. Anaknya yang sudah mati. Sudah apa? Sudah mati. Kalau masih sakit diminta doain sih wajar-wajar. Udah mati, minta didoain. Tapi dia berkata dalam hatinya, aku mau pergi. Nah, waktu dia datang, waktu dia mulai masuk pekarangan rumah Elisa. Elisa menyuruh Gehasi hambanya menyongsong perempuan itu di halaman rumah dan menanyakan 3 hal. Yang pertama, apakah engkau baik-baik saja? Bahasa Inggris bilang, is it well with you? Dan dia jawab, baik-baik saja. It is well. Dia tanya lagi, it is well. Oh sorry, dia bukan janda ya, dia suaminya ada. It is well with your husband. Apakah suamimu baik-baik saja? Jawabnya apa? Baik-baik saja. It is well. Nah, pertanyaan ketiga ini yang susah. Dia tanya, apakah anakmu baik-baik saja? Anaknya sudah mati. Pertanyaan ini ketiga ini bisa seringkali membuat iman kita jatuh. Karena pertanyaan yang sebenarnya sudah tidak ada harapan. Tapi perempuan itu jawab begini, ya baik-baik saja. It is well. Saudara, itukah yang kita lakukan kalau kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi? Mengalami tragedi, saat kita mengalami situasi yang penuh dengan linangan air mata. Apakah kamu masih bisa berkata sambil mengangkat kepala, engkau bilang lingkungan keadaan saya tidak baik-baik saja. Tapi karena ada Tuhan di dalam aku, it is well with my soul. Ada seorang namanya Horatio Spafford. Dia seorang pengacara dan pengusaha sukses dari Chicago. Dia juga seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Dia setia dan dia aktif dalam pelayanan penginjilan bersama seorang penginjil terkenal di Inggris pada waktu itu namanya D.L. Moody. Nah, tetapi dalam perjalanan hidupnya dia mengalami tragedi hidup yang sangat-sangat mengenaskan. Di tahun 1871 terjadi kebakaran di kota Chicago. Saudara, dan Horatio kehilangan hampir seluruh harta kekayaannya karena sebagian investasinya itu dalam bentuk properti, dan itulah yang terbakar. Dia kehilangan finansial yang luar biasa. Di tahun yang sama dia ada punya 4 anak, 3 wanita, 1 laki-laki. Di tahun yang sama, anak laki-laki satu-satunya meninggal dunia karena kena malaria. Mati. Kehilangan finansial, sekarang kehilangan anak laki-laki satu-satunya. 2 tahun kemudian, tahun 1873, D.L. Moody akan mengadakan kebaktian kebangunan rohani di Inggris. Nah, untuk memulihkan diri dari rasa ketertekanan dalam hidup itu, dia merencanakan
Dia dengan istri dan 3 anaknya mau pergi ke Eropa untuk ikut menopang pelayanan ini. Tapi karena tiba-tiba ada satu urusan bisnis yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia bilang sama istrinya, kamu berangkat duluan. Dengan 3 anak, kamu berangkat duluan ke sana, nanti aku akan nyusul. Lalu mereka naik kapal, istri dan 3 anak perempuannya. Belum ada pesawat waktu itu. Mereka naik kapal laut dan dalam perjalanan di tengah-tengah Samudra Atlantik, kapal yang mereka tumpangi itu tabrakan dengan kapal yang lain dan tenggelam. 300 penumpang, itu 200 meninggal dunia. Termasuk 3 anak perempuan meninggal di situ. Hanya istrinya dari keluarga Horatio, hanya istrinya yang selamat. Saudara, sampai di Inggris istrinya kirim telegram. Isinya cuma 2 kalimat, 2 kata. Saved alone. Selamat sendiri. 3 anaknya hilang. Saudara, betapa hancurnya Horatio. Kehilangan finansial, kehilangan anak laki-laki. Hilang lagi 3 anak perempuan. Akhirnya Horatio memutuskan untuk segera berlayar menyusul istrinya ke Inggris. Dia naik kapal. Dan di kapal pada waktu mereka sampai mau melewati lokasi di mana kapal istrinya itu tenggelam. Kapten kapal menunjuk, di sini loh. 3 anakmu meninggal di sini. Kapalnya tenggelam di sini. Saudara, di momen yang begitu memilukan, Horatio memilih untuk mengakui Tuhan. Horatio memilih tidak untuk menangis dan mengeluh. Tapi Horatio memilih tetap bertahan dengan iman. Saudara, dan saat itulah dia menulis sebuah lagu yang abadi, lagu yang sudah berabad-abad tetap abadi dinyanyikan orang. Arti liriknya itu begini. Yang sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia sudah beda jauh soalnya. Makanya saya ambil arti lirik yang sesungguhnya. Dia bilang begini. Ketika kedamaian bagaikan sungai mengalir di jalanku. Ketika kesedihan bagaikan gelombang laut datang bergulung. Apapun nasib yang menimpa aku, Tuhan, Engkau mengajar aku untuk selalu berkata, semuanya akan baik-baik saja. Meskipun setan mendera, sekalipun pencobaan datang, aku punya iman yang menjamin. Iman itulah yang kubiarkan menguasai hatiku. Dan iman itu berkata bahwa Kristus memperhatikan keadaanku yang sedang tidak berdaya hari ini. Dan dia telah mencurahkan rohnya, darahnya sendiri untuk menyelamatkan hidupku. Lagu ini punya makna deklarasi iman yang sangat kokoh di tengah-tengah penderitaan. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena Tuhan tetap setia dan jiwa kita tetap aman dalam kasih-Nya. Amin. When peace like a river attended my way, when sorrow like seas billows roll, whatever my Lord, Thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is
Dan Tuhan memulihkan keluarganya. Dia diberikan anak lagi. Dan akhirnya Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Dia meninggalkan karirnya sebagai pengacara. Lalu dia menjadi seorang filantropis. Dia mendirikan yayasan untuk menolong orang-orang yang susah. Dan namanya tetap harum sampai dengan hari ini. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and shed his own blood for my soul. Bangkit berdiri, katakan it is well. It is well. It is well with my soul. with my soul. It is well, it is well with my soul. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, Kalau ada di antara saudara yang sedang tidak tenang, ada badai yang bergelora, ada masalah, ada tragedi, ada persoalan, ada kesukaran hidup, Tuhan cuma mau bilang, tenangkan jiwamu, supaya ketika jiwamu tenang, engkau akan bisa melihat tanganku sedang bekerja. Aku sedang membentuk engkau kembali, recreate you. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Cara untuk menenangkan jiwamu adalah contohi Horatio. Dia tidak fokus kepada tragedi, kepada kesedihan, tapi dia fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan memulihkan segalanya. Percayalah kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur senantiasa. Sebentar lagi Roh Kudus akan turun memenuhi engkau. Dan engkau akan menerima kuasa untuk engkau keluar lebih daripada pemenang. Roh Kudus, mampukan anak-anakmu ini Tuhan, untuk mengendalikan lidah perkataan mereka. Dalam mulai hari ini, mereka hanya sepakat dengan perkataan firman-Mu, bukan dengan keadaan yang sedang mereka alami. Dan hamba-Mu berdoa, biar di hari-hari penantian ini, Kau terus ingatkan umat-Mu untuk menjaga perkataan, sehingga dengan demikian, Engkau berkenan ya Roh Kudus, untuk turun dan diam dalam hati, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam bisnis mereka. Dan Engkau membawa kuasa, sehingga di dalam segala hal, mereka akan beroleh kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Mari siapkan roti dan anggur. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan tubuh-Mu dihancurkan, supaya hidup kami yang hancur menjadi utuh kembali. Rumah tangga yang hancur dipulihkan. Ekonomi keuangan yang hancur kembali Engkau bereskan ya Tuhan. Terima kasih untuk darah yang Kau curahkan buat kami, menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kami Tuhan untuk menerima setiap janji Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat cawan. Demikian juga dengan cawan ini. Setelah makan Tuhan Yesus berkata, cawan minuman ini adalah darahku sendiri yang aku sudah curahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan minuman ini yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Makasih Yesus, terima kasih.